Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Nasution yang akan membahas tentang asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Kita langsung saja. Sebagai salah satu lembaga pendidikan, sekolah membutuhkan pelayanan BK dalam penyelenggaraan, tujuan dan peningkatan kondisi kehidupan di sekolah demi tercapainya tujuan pendidikan yang berjalan seiring dengan visi dan profesi konseling, yaitu terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan dan bantuan dalam memberikan dukungan dan perkembangan pengatasan masalah agar individu itu berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia. Adapun prinsip yang berasal dari kata akar. Kata prinsipia dapat diartikan sebagai permulaan yang dengan cara salah satu tertentu melahirkan hal-hal yang keberadaannya tergantung dari pemula itu. Lalu sebelum kita membahas kepada bimbingan, mari kita membahas prinsip-prinsip dulu. Apa yang dikatakan dengan prinsip? Karena bimbingan itu berhubung dengan sikap dan tingkah laku individu. Perlulah kita ingat bahwa sikap dan tingkah laku individu itu terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan ruwet. Perlu dikenal dan dipahami perbedaan dan individu daripada individu-individu yang dibimbing ialah untuk memberikan bimbingan yang tepat sesuai yang dibutuhkannya. Lalu kita harus mempunyai prinsip yaitu dengan cara memberikan sebuah bimbingan atau prinsip yang khusus bimbingan kepada seorang individu atau seorang siswa. Lalu prinsip kita itu harus berkenan dengan sasaran pelayanan. Bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis, kelamin, suku, bangsa dan agama. Lalu kita membahas yaitu bimbingan dan konseling. Sebagai kita seorang guru terhadap seorang siswa, seharusnya kita bisa mengenal bagaimana apa permasalahan yang ada pada diri seorang siswa. Itulah kita sebagai guru BK untuk menyelesaikan bimbingan, memberikan konseling kepadanya atau memberikan sebuah motivasi biar seorang individu itu tersebut mengembangkan bakatnya. Lalu bimbingan konseling di sekolah yaitu yang pertama, konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Konselor bertanggung jawab kepada semua siswa. Jadi kita sebagai seorang guru hendaknya lah kita bertanggung jawab apa yang harus dibutuhkan seorang siswa. Itu yang kita masuki kepada seorang individu atau seorang siswa. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan profesional. Jadi yang termasuk di dalam memberikan bimbingan dan konseling ini adalah orang-orang yang profesional. Oleh sebab itu harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Yang pertama, hendaknya kita asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan individu siswa. Tiap-tiap siswa mempunyai kebutuhan. Kita harus tahu apa yang harus dibutuhkannya. Binaan, memberikan pencerahan, itu adalah sebuah bimbingan.
ada perbedaan di antara siswa. Asas perbedaan ini. Jadi dalam teori individual ditegaskan bahwa setiap siswa itu berbeda. Perbedaan siswa tersebut harus mendapat perhatian secara lebih atau spesifik dari pembimbing. Jadi kita harus mengetahui bahwa seorang siswa itu tidak semuanya sama. Bahwasanya kita sebagai guru pembimbing, kita harus mengetahui apa yang harus dibutuhkannya. Yang ketiga tadi, tiap-tiap individu siswa ingin menjadi dirinya sendiri. Jadi kita pelayan sebagai pembimbing konseling di dalam suatu individu, kita harus meyakinkan bahwasanya tiap-tiap individu itu, siswa itu ingin menjadi dirinya sendiri. Maksudnya kita memberikan pelayanan bahwasanya dia bisa. Kita meyakinkan seorang siswa kita. Jadi cukup sekian isi makalah saya pada hari ini. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah hal yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling antara lain prinsip yang berkenan dengan sasaran pelayanan, prinsip-prinsip yang berkenan dengan masalah individu, prinsip-prinsip yang berkenan dengan program pelayanan, prinsip-prinsip yang berkenan dengan pelayanan, dengan pelaksanaan pelayanan. Jadi kita seorang guru BK atau guru bimbingan dan konseling kepada seorang siswa, hendaknya kita bisa memahami apa latar masalahnya, apa yang harus dibutuhkannya, bagaimana cara mendekatinya, terus apa masalah dia pada saat ini. Itulah kita sebagai guru dalam bimbingan konseling. Dalam itu kita memberikan jalan keluar ataupun motivasi, meyakinkan dirinya supaya dia lebih yakin terhadap dirinya tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.